Hepatitis B merupakan infeksi virus hepatitis atau hepatitis B virus yang dapat menyerang hati dan menyebabkan pembesaran hati. Hepatitis B merupakan salah satu jenis penyakit kronis yang berbahaya karena kurangnya gejala yang ditampakkan tidak jelas. Adapun penularan hepatitis B yang pertama, kontak seksual beresiko, yang kedua, transfusi darah, yang ketiga, injeksi yang tidak aman dan tidak steril, serta yang terakhir, perinatal, yaitu dari ibu ke bayi saat kelahiran. Latar belakang prevalensi hepatitis B di Indonesia. Pada tahun 2007, prevalensi sebesar 0,6%. Pada tahun 2013 mencapai 1,2%. Dan di tahun yang sama, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat prevalensi terbesar di Indonesia yaitu sebesar 4,3%. Hepatitis B merupakan tipe paling banyak menyerang penduduk Indonesia dengan prevalensi sebesar 21,8%, diikuti oleh hepatitis A sebesar 19,3% dan hepatitis C sebesar 2,5%. Pemeriksaan hepatitis B ini kita menggunakan alat ELISA. ELISA merupakan tes yang sensitif dan spesifik karena dapat mendeteksi keberadaan antigen, juga dapat mendeteksi kadar HBsAg. Untuk prinsipnya sendiri, serum atau plasma pasien ditambahkan bersama antibodi konjugat HRP. Jika HBsAg ada, terbentuk kompleks antibodi, antigen, antibodi HRP, lalu diinkubasi dengan pencucian untuk menghilangkan ikatan non-spesifik, lalu penambahan substrat kromogen TMB. Setelah itu dilanjut lagi dengan HRP untuk mengkatalisis reaksi membentuk warna biru. Lalu reaksi dihentikan dengan asam sulfat. Setelah itu warna akan berubah menjadi warna kuning dan intensitas warna diukur OD dan sebanding dengan kadar HBsAg. Lalu sampel hasil negatif tidak menunjukkan perubahan warna. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah ELISA Reader, mikropipet, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Bahan yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah reagen HBsAg, West buffer, diluent, kontrol positif, kontrol negatif, HRP konjugat, reagen kromogen, solution A, solution B, dan stop solution. Lalu ada well plate, mikrotip, dan tisu. Adapun cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Disiapkan 3 tabung reaksi. Tabung yang pertama diisi aqueous sebagai water. Tabung yang kedua diisi wash buffer yang diencerkan dengan aqueous 20 kali sebagai washer. Kemudian ELISA Reader dinyalakan dan disetting sesuai in circuit. Siapkan well plate yang akan digunakan, A1 sebagai blanko, B1 sampai D1 sebagai kontrol positif, E1 dan F1 sebagai kontrol negatif, dan sisanya sebagai sampel. Kemudian ditambahkan 50 mikroliter kontrol positif, kontrol negatif, dan spesimen ke dalam masing-masing well yang sudah ditandai. Konjugat HRP sebanyak 50 mikroliter ditambahkan ke dalam masing-masing well kecuali blanko dan dihomogenkan, lalu well plate ditutup dengan parafilm dan diinkubasi selama 60 menit dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah inkubasi, well dicuci dengan wash buffer sebanyak 5 kali. Setiap pencucian well dibiarkan selama 30-60 detik. Sebanyak 50 mikroliter kromogen A dan 50 mikroliter kromogen B ditambahkan ke dalam well, termasuk blanko, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit dan dihindari dari cahaya. Dan yang terakhir, stop solution 50 mikron dimasukkan ke dalam masing-masing well dan homogenkan. Kemudian dibaca hasilnya pada ELISA Reader dengan absorbansi 450 atau 630 nanometer. Interpretasi hasil pada pemeriksaan ELISA diawali dengan evaluasi hasil kontrol yang meliputi blanko, kontrol positif, dan kontrol negatif.
Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pada tabel 1, hasil nilai kontrol blanko, kontrol positif, dan kontrol negatif pada pemeriksaan HBsAg dengan ELISA. Pada kontrol blanko, dengan nilai OD 0,0028, kriteria kurang dari 0,080 dan interpretasi valid. Pada kontrol negatif, minus 0,0009, minus 0,0055, minus 0,0061 dengan kriteria kurang dari sama dengan 0,100 dan interpretasi valid. Pada kontrol positif, 3,5332, 3,6135 dengan kriteria kurang dari sama dengan 0,100 dan interpretasi valid. Pada hasil kontrol ELISA tersebut dikatakan memenuhi kriteria KIT sehingga pemeriksaan HBsAg dapat dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan untuk perhitungan nilai cut-off yang digunakan untuk menghitung pemeriksaan. Pada tabel 2, hasil pemeriksaan hepatitis B pada mahasiswa TLM Angkatan 2023 kelas A dinyatakan negatif. Pembahasan. Hasil pemeriksaan hepatitis B HBsAg dengan metode ELISA pada 12 pemeriksaan tersebut didapatkan hasil 100% negatif terhadap hepatitis B. Hasil negatif yang menunjukkan bahwa pada sampel serum yang diperiksa tidak terdeteksi keberadaan antigen permukaan hepatitis B HBsAg dalam kadar yang dapat dikenali oleh sistem uji. Berdasarkan evaluasi terhadap kontrol blanko, kontrol negatif, dan kontrol positif pada tabel 1, nilai absorbansi yang diperoleh seluruhnya memenuhi kriteria validasi yang ditetapkan oleh prosedur ELISA. Hal tersebut menunjukkan bahwa reagen, instrumen, dan teknik laboratorium telah bekerja dengan baik pada run ini, sehingga pemeriksaan ELISA dinyatakan valid dan sah untuk digunakan pada sampel yang diuji, dan hasil pemeriksaan dapat dikeluarkan dan dilaporkan. Pada infeksi hepatitis B kronis, proses patologis berlangsung bertahap dan saling berkaitan. Pertama terjadi pada peradangan hepatosit. Terjadi akibat respons imun terhadap antigen virus hepatitis B di mana sel T sitosis menyerang hepatosit yang terinfeksi. Proses ini menyebabkan infiltrasi sel radang di parenkim hati dan kerusakan sel hati secara berulang. Kemudian terjadi pada nekrosis hepatosit, muncul sebagai kelanjutan dari peradangan kronis yang ditandai dengan kematian sel hati baik secara vokal maupun luas, sehingga mengganggu fungsi metabolik dan detoksifikasi hati. Kerusakan yang berlangsung lama memicu proses penyembuhan abnormal berupa pembentukan jaringan ikat, yang akhirnya terbentuk sirosis hati, yaitu kondisi fibrosis difusi dengan nodul regeneratif yang menyebabkan perubahan struktur normal hati, penurunan fungsi hati, serta peningkatan risiko hipertensi portal dan karsinoma hepatoseluler. Kemudian, fungsi reagen HBsAg pada ELISA yang pertama ada microwell plate yang berfungsi sebagai fase padat yang telah dilapisi antibodi monoklonal anti-HBsAg untuk menangkap anti-HBsAg dari sampel. Kemudian ada kontrol positif yang mengandung HBsAg dengan konsentrasi tertentu dan berfungsi memastikan sistem pemeriksaan reagen dan prosedur bekerja dengan baik. Kemudian kontrol negatif yang tidak mengandung HBsAg dan digunakan untuk memastikan tidak terjadi reaksi non-spesifik atau kontaminasi. Terakhir ada reagen enzim konjugat HRP atau Horeseredis peroxidase yang berfungsi membentuk kompleks antibodi, antigen, antibodi, serta mengkatalis reaksi warna. Kemudian ada wash buffer. Wash buffer ini digunakan untuk mencuci microwell guna menghilangkan sisa sampel dan konjugat yang tidak berikatan secara spesifik sehingga dapat menurunkan background. Kemudian ada kromogen A dan kromogen B. Kromogen A dan kromogen B ini merupakan substrat dari enzim HRP yang akan bereaksi menghasilkan warna biru sebagai indikasi adanya HBsAg. Kemudian ada stop solution. Stop solution biasanya berisi
asam yang kuat untuk menghentikan reaksi enzimatik dan mengubah warna biru menjadi kuning agar stabil untuk pembacaan absorbensi. Adapun kekurangan dan kelebihan dari ELISA sendiri. Kelebihan dari ELISA merupakan sensitivitas dan spesifikasi yang tinggi, kemudian mendeteksi HBsAg dalam konsentrasi yang rendah, hasil objektif dan dapat diukur, dapat memeriksa banyak sampel sekaligus, kemudian metode yang standarisasi dan andal. Kemudian kekurangan dari ELISA sendiri yaitu waktu pemeriksaan relatif lama dan membutuhkan alat khusus seperti ELISA Reader, sangat bergantung pada ketelitian analis, biaya reagen yang relatif tinggi, dan tidak dapat menentukan fase infeksi dari hepatitis B. Berdasarkan hasil pemeriksaan hepatitis B pada mahasiswa TLM kelas A angkatan 2023 yang berjumlah 12 pemeriksaan, seluruh sampel yang diperiksa menunjukkan hasil negatif sehingga diperoleh persentase 100% negatif. Hasil ini menandakan bahwa pada seluruh responden tidak terdeteksi keberadaan antigen permukaan hepatitis B atau HBsAg dalam darah, yang mengindikasikan tidak adanya infeksi hepatitis B aktif pada saat pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status serologi mahasiswa kelas A angkatan 2023 yang diperiksa berada dalam kondisi bebas dari infeksi hepatitis B aktif.